Selamat pagi, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Majelis GKJ Jakarta mengucapkan selamat datang kepada saudara-saudara jemaat Tuhan di sini dan para tamu yang hadir dalam kebaktian ini. Bagi warga baru dan para tamu kami mohon untuk berdiri. Bagi warga baru mohon untuk menyebutkan nama dan kelompoknya. Bagi para tamu yang baru pertama kali beribadah di sini, mohon menyebutkan nama dan asal gereja. Terima kasih dan selamat beribadah. Bila saudara membutuhkan pelayanan dan dapat menghubungi majelis di konsistori. Selanjutnya kami akan menyampaikan pokok-pokok warta gereja hari ini, Minggu 8 Desember 2024 sebagai berikut. Musyawarah Kerja 2025. Majelis GKJ Jakarta mengundang BPH, Ketua, Sekretaris, dan Bendahara UPK, Komisi, Lembaga untuk hadir pada musyawarah kerja yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu 14 Desember 2024 pukul 9 WIB di Ruang Serbaguna. Agenda membahas program kerja dan anggaran tahun 2025. Warga baru. Majelis GKJ Jakarta telah menerima warga baru berdasarkan surat pindah atestasi dan surat pernyataan menjadi warga sebagai berikut. 1. Surat pindah atestasi dari GKJ Karangdowo, Klaten bagi Bapak Murwanto, kelompok Rawa Badung, Penetua Suparyanto. 2. Surat pindah atestasi dari GKJ Mergangsang, Yogyakarta bagi Bapak Kristiono Adityo Indra Kusumo beserta istri Maria Eka Wibawa Ningrum dan seorang putri Kristan Nalini Adityo, kelompok Duren Sawit, Pondok Kelapa, Penetua Wisnu Priambudi. Surat pernyataan menjadi 3. Surat pernyataan menjadi warga dari saudara Kezia Putri Indri, ex anggota GBI, kelompok Perumnas Klender, Penetua Maria Tresnawati. Warga pindah atau atestasi. Majelis GKJ Jakarta telah mengirimkan surat pindah atestasi kepada 1. Majelis GKJ Temanggung bagi Bapak Subiakto Budi Raharjo beserta istri Mujia beserta 2 orang anak Mahardika Lewi Junior dan Maharani Abigail Mela dari kelompok Sari Cempaka Ramaa. 2. Majelis GKJ Gunung Sari bagi Sri Suparwati dan kelompok Kemayoran 1 Penetua Kristanto Purwosuno. 3. Majelis GKJ Cikarang bagi Bapak Martin Luther Waru beserta istri Dia Permanasari dan 2 orang anak Larry Ase Waru dan Kelvin Devanil Waru dari kelompok Sari Cempaka Ramaa. Majelis HKBP Pasar Minggu bagi saudara Disto Prasetyo Wijarnako dan kelompok Perumnas Klender, Penetua Maria Tresnawati. Pelayanan peneguhan pernikahan dan pemberkatan perkawinan. Apabila tidak ada keberatan yang sah dari jemaat GKJ Jakarta, akan dilayankan peneguhan pernikahan dan pemberkatan perkawinan bagi saudara Ari Herdianto, kelompok Kelapa Gading, Penetua Firmaningati dengan saudari Natalia Magdalena, anggota HKBP Romangun. Akan dilayankan pada hari Sabtu 14 Desember 2024 oleh Pendeta Insinyur M. Indras Moro STH di GKJ Jakarta. Pelantikan Personalia Pengembangan Ekonomi Jemaat atau PEJ. Pada ibadah Minggu 22 Desember 2024 pukul 6.30 WIB, Majelis GKJ Jakarta akan melantik personalia pengurus pengembangan ekonomi jemaat GKJ Jakarta
periode 2024 sampai 2026. Presentasi. Mari kita bersama-sama melihat tayangan video presentasi dari Panitia Natal 2024, video Advent kedua, dan ucapan Natal 2024. Oh come, Emmanuel, and ransom captive Israel, that mourns in lonely exile. Selamat merayakan Minggu Advent kedua. Kita diingatkan untuk terus mempersiapkan hati, pikiran, dan tubuh kita dalam menyambut kedatangan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kami, Majelis Wilayah A, mengucapkan selamat memasuki Minggu Advent kedua. Tuhan Yesus memberkati. Kelompok Yohanes Pondok Kopi mengucapkan kami, keluarga besar Kelompok Pondok Bambu mengucapkan selamat memasuki Minggu Advent. Tuhan Yesus memberkati. Informasi dan kegiatan-kegiatan lainnya dapat dibaca melalui website gereja yang ada di website www.gkjjakarta.org, antara lain pengumuman rekrutmen pegawai kantor gereja. Marilah kita mengarahkan hati kepada Tuhan untuk beribadah yang akan dipimpin oleh Pendeta Emeritus Dr. Kadarmanto Harjo Warsito, THM. Tema ibadah minggu, mempersiapkan diri untuk Tuhan. Terima kasih dan selamat beribadah.
Advent kedua ini berlangsung dengan pengakuan kita bahwa pertolongan kepada kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Nabi Maleakhi memanggil kita untuk menantikan utusan yang akan diutus oleh Allah, seorang utusan yang berkobar-kobar dengan semangat untuk keselamatan yang akan datang dari Allah. Sebab ia seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Dalam dunia yang didorong oleh hasrat untuk mempertahankan kenyamanan semata, kita memilih untuk hidup dengan hasrat akan damai sejahtera Allah. Mendengarkan mereka yang berseru, mengajak kita kepada kebenaran, dan menunjukkan diri kita kepada kasih karunia Allah. Agar kita dapat memurnikan dan disucikan hingga kita dapat memantulkan kasih Allah ke seluruh bumi. Kita menyalakan lilin perdamaian ini sebagai tanda komitmen kita untuk dengan penuh semangat mengejar karya yang menciptakan perdamaian di dalam hati pribadi, keluarga, gereja kita, dan di seluruh bumi sampai kerajaan Allah datang di bumi seperti di surga. Umatnya bersuci
Yohanes Pembaptis menjadi figur penting dalam peristiwa kelahiran Juru Selamat. Ia menyerukan suara pertobatan kepada setiap orang untuk menyambut Sang Mesias. Suara pertobatan itu secara lantang diperdengarkan pada kita untuk sungguh-sungguh siap menyambut kedatangannya. Kedatangan Sang Mesias pun diserukan oleh Nabi Yesaya dalam nubuatnya, Yesaya pasal 40 ayat 3 sampai dengan 5. Persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh, Tuhan sendiri telah mengatakannya. Dalam masa penantian ini, apakah hati dan pikiran kita sungguh-sungguh siap untuk menyambut kedatangan Tuhan? Apakah kita sungguh-sungguh menghidupi pertobatan sejati dalam keseharian? Marilah kita merenungkannya dalam doa kita secara pribadi. Ya Allah, Sang Pengasih, Engkaulah Allah yang mengenal hati dan pikiran kami. Engkaulah juga Allah yang merancangkan kebaikan atas segala masa kehidupan kami. Dalam doa pribadi kami masing-masing, Engkau telah mendengar seruan pengakuan dosa kami. Kini kami mendambakan sentuhan belas kasih-Mu, belas kasih yang menyucikan dan menjadikan hidup kami benar menurut kehendak-Mu. Ya Tuhan, dengarlah ratap dan permohonan kami. Jenguklah diri kami di dalam kasih setia-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, marilah kita bangkit berdiri untuk menerima berita anugerah dari Tuhan yang diambil dari Mika pasal 7 ayat 18 dan 19. Siapakah seperti Engkau, Allah, yang mengampuni dosa, yang memaafkan pelanggaran sisa umat miliknya sendiri, dan tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan menunjukkan kasih setia. Kiranya Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dasar laut yang dalam. Di dalam Kristus engkau telah diampuni, damai Kristus bagimu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Terpujilah Tuhan yang baik kepada kita semua. Tenangkanlah hati
berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan yang kita baca. Dalam pagi hari yang sejuk dan hujan rintik-rintik yang membasahi bumimu, kami datang berkumpul di tempat ini, ya Allah. Merindukan sabdamu, sabda pembaruan, agar kami dilayakkan dalam ibadah kami dan dalam persembahan kami menyongsong Natal. Dan lebih dari itu juga menyongsong dan mempersiapkan diri kami untuk kedatangan-Mu kembali. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami mau mendengar, dan biarlah sabda-Mu menerangi jalan hidup kami. Dalam Kristus firman yang telah menjadi manusia, yang kami nantikan kedatangannya, kami berdoa. Amin. Bacaan pertama, Maleakhi pasal 3 ayat 1 sampai 4. Maleakhi pasal 3 ayat 1 sampai 4. Lihat, aku menyuruh utusanku agar ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Tiba-tiba Tuhan yang kamu cari itu akan datang ke bait-Nya. Utusan perjanjian yang kamu inginkan itu, sesungguhnya ia datang, firman Tuhan semesta alam. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Siapakah yang dapat tetap berdiri ketika ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api pemurni logam dan seperti sabun penatu. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan menahirkan perak. Ia menahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan kurban kepada Tuhan dalam kebenaran. Maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan mengenyangkan hati Tuhan seperti pada hari-hari dahulu kala dan seperti tahun-tahun purba kala. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Mari kita bermazmur dari Lukas 1 ayat 68 sampai 79. Dan Zakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus lalu bernubuat. Katanya, Sebab Ia
Bacaan kedua, Filipi pasal 1 ayat 3 sampai dengan 11. Filipi pasal 1 ayat 3 sampai dengan 11. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena peran sertamu dalam pengabaran Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Mengenai hal ini, aku yakin bahwa Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai akhirnya selesai pada hari Kristus Yesus. Memang sudah sepatutnya aku berpikir demikian tentang kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku, oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam anugerah yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan Injil. Sebab Allah adalah saksiku, betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Bacaan Injil dari Injil Lukas pasal 3 ayat pertama hingga ayat yang ke-6. Lukas 3 ayat pertama hingga ayat yang ke-6. Lembaga Alkitab memberi judul pada perikop itu sebagai kisah mengenai Yohanes Pembaptis. Dalam tahun ke-15 pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi gubernur Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Iturea dan Trachonitis dan Lisanias raja wilayah Abilene, pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes anak Zakaria di padang gurun. Lalu datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan memberitakan baptisan tobat untuk pengampunan dosa, seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan raya baginya. Setiap lembah akan ditimbun, setiap gunung dan bukit diratakan. Yang berliku-liku diluruskan, yang berlekuk-lekuk dijadikan jalan rata, dan semua orang akan melihat keselamatan dari Allah. Demikian Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Maranatha. Saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Kehadiran Yohanes Pembaptis
seperti membuka tabir kesunyian pada masa itu, dan ia menjadi pemenuhan nubuat dari Nabi Yesaya yang dikatakan 7 abad sebelumnya, untuk menjalankan misi Allah dengan menyerukan pertobatan melalui baptisan tobat dan pengampunan dosa. Ini sesuatu yang baru dalam tradisi religius orang-orang Yahudi pada zamannya. Dalam tradisi agama Yahudi pada waktu itu tidak ada ritus atau upacara baptisan seperti yang kita kenal dalam tradisi Kristiani. Namun ada praktik-praktik yang mirip berkaitan dengan ritus pembersihan atau penyucian yang disebut mikveh. Mikveh juga menjadi sebutan bagi kolam tempat ritus penyucian itu dilakukan oleh orang-orang. Nah, apa tujuan dari ritus mikveh dalam agama Yahudi pada masa itu? Yang pertama adalah ritus itu merupakan penyucian diri setelah orang mengalami keadaan yang dianggap najis oleh hukum Taurat. Misalnya apa? Setelah kontak dengan orang mati atau mayat, atau setelah menstruasi, sebelum pergi beribadah, orang harus menyucikan diri menurut pemahaman pada waktu itu. Ritus mikveh juga dilakukan sebelum orang-orang biasa seperti kita ini memasuki bait Allah dan menjalankan ritual tertentu. Nah, Yohanes Pembaptis memperkenalkan suatu praktik baptisan, tetapi dalam konteks pertobatan dan komitmen moral. Ini sesuatu yang berbeda. Kalau sebelumnya penyucian diri dalam kolam mikveh itu merupakan ritus atau upacara ritus yang dilakukan setiap kali secara rutin begitu, maka kini ritus itu diperbarui, diberi bobot, diberi muatan yang barangkali lebih signifikan sebagai tanda pertobatan dan komitmen moral. Orang yang berani dibaptis adalah orang yang sungguh-sungguh mau bertobat dan orang yang mengikrarkan sebuah komitmen moral. Dan itu cukup dilakukan sekali seumur hidup, tidak berulang-ulang seperti pencucian diri secara mikveh itu. Dan Yohanes tampaknya dengan sangat cerdas memanfaatkan tradisi Yahudi tentang penyucian itu, tetapi fokusnya Yohanes memberi fokus yang baru, yaitu fokus sebagai fokus eskatologis atau fokus yang mempersiapkan umat akan kedatangan kerajaan Allah. Kalau kita menyambut kerajaan Allah dengan sejati, maka kita perlu bertobat dan mempunyai komitmen moral yang jelas. Itu pembaruan yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis dalam rangka menyongsong datangnya kerajaan Allah. Bacaan kita yang pertama dari Maleakhi lebih unik lagi. Maleakhi hidup pada abad ke-5 sebelum Masehi. Jadi ini jauh sebelum Yohanes Pembaptis. Ada dua keunikan yang mencolok dalam kitab Maleakhi. Kalau kita baca beberapa ayat sebelum bagian yang kita baca bersama tadi. Yang pertama adalah pada pasal 2 ayat 17 dikatakan di situ bahwa Tuhan bisa lelah. Tuhan lelah, Tuhan capek. Tuhan lelah dengan perkataan umatnya. Banyak komplain, banyak keluhan, banyak permintaan ini dan itu dari umatnya, dan Tuhan lelah. Kita mungkin tidak pernah membayangkan bahwa Tuhan bisa lelah, tapi digambarkan di situ Tuhan lelah dengan perkataan umatnya. Itu keunikan yang pertama. Dan keunikan yang kedua, Maleakhi juga menyerukan pembaruan dalam rangka menyongsong kedatangan Tuhan. Anehnya pembaruan yang diserukan oleh Maleakhi itu berorientasi ke belakang. Biasanya pembaruan kan ke depan.
Kita membarui ini dan itu menuju Indonesia emas. Tapi ini ke belakang, sesuatu yang tidak lazim, bukan? Nah, ada hal-hal yang perlu disucikan dan ditahhirkan, khususnya menyangkut peribadahan umat dan persembahannya. Peribadahan umat dan persembahannya perlu disucikan dan ditahhirkan. Ditahhirkan itu bahasa Jawanya diruat gitu ya. Bagi kita yang masih kental dengan budaya Jawa, mungkin kata diruat itu lebih nyambung. Itu perlu diruat karena apa? Karena peribadahan sudah menjadi semacam ritus yang kosong. Dan disebutkan ibadahmu yang dulu itu hari-hari dahulu, tahun-tahun purbakala di pasal 3 ayat 4, itu jauh lebih baik daripada ibadahmu sekarang yang terlalu syarat dengan ritus, upacara. Kembalilah kepada ibadahmu yang lama, yang lebih murni, yang lebih berbobot itu, seolah-olah begitu yang dikatakan. Kalau kita lihat dari pasal 1 Maliaki misalnya, diceritakan di situ bahwa umat membantah, umat ngeyel, seperti kita ngeyelan juga kan, ngeyel atas teguran Tuhan dalam hal pelaksanaan ibadah mereka. Bahkan para imam ini seperti komisi ibadah gitu ya barangkali. Para imam yang mengatur peribadahan itu disebut menghina nama Tuhan, pasal 1 ayat 6 sampai 7. Nah, bahaya juga nih. Dan persembahan yang diberikan kepada Tuhan ialah hewan-hewan yang tidak layak. Persembahan itu tidak layak. Hewan yang cacat, malah hewan hasil rampasan. Pada pasal 1 ayat 6 sampai 7 dan pasal 1 ayat 8. Jadi orang merampas hewan orang lalu dipakai untuk persembahan. Sebab ritual di dalam bait Allah adalah ya harus membawa persembahan. Jadi dengan segala cara ritual itu harus berjalan, dan dengan segala cara juga dicarilah hewan-hewan persembahan. Nggak peduli hewan itu cacat, hewan itu hasil rampasan, hewan itu sakit gitu ya. Padahal dalam etos persembahan adalah sesuatu yang harusnya baik, sesuatu yang sinengker, sesuatu yang dikhususkan, bukan sesuatu yang asal comot saja gitu ya. Nah, di balik semua itu ada peran para imam atau orang-orang Lewi yang korup, yang meremehkan kesucian peribadahan dengan mencemari meja Tuhan di mana persembahan-persembahan yang tidak layak tadi diletakkan. Dan teguran Tuhan itu utamanya ditujukan kepada para imam Lewi, para pengatur dan penyelenggara peribadahan. Dan kelakuan mereka yang tidak menghormati Tuhan dan sejatinya tidak berfokus pada Tuhan dalam pengaturan dan praktek-praktek ibadah yang mereka layankan. Kalau kita bahasakan dalam bahasa sekarang, yang diutamakan hanya bentuk ibadahnya, formatnya, bukan isinya. Tindakan yang hanya mengutamakan bentuk atau format itu disebut biasanya formalisme. Yang penting formal, resminya begini. Atau legalisme, yang penting sesuai dengan aturannya begini. Dan mengabaikan makna yang sejati dalam peribadahan. Jadi maknanya disingkirkan, dipinggirkan. Yang penting harus sesuai dengan aturan, yang sesuai dengan ritus yang ditentukan. Nah, dalam formalisme seperti yang kita tahu sampai sekarang pun, yang diutamakan adalah bentuknya, bukan isinya, bukan maknanya. Umat harus mengikuti bentuk dan format yang sudah ditentukan dalam peribadahan. Bentuknya harus begini, bukan begitu. Format harus sesuai dengan aturan peribadahan yang ditetapkan itu, sebab bentuk menjadi penting dalam formalisme. Atau kalau kita pakai bahasanya iklan, ada produk yang sama tetapi bungkusnya baru. Artinya apa? Bungkusnya menjadi lebih penting daripada isinya di hati. Nah, hal berikut adalah
Para penata dan penyelenggara peribadahan itu seharusnya juga mengutamakan pengajaran dan pengetahuan. Piwulang dalam bahasa Jawa, ajaran. Agar umat memahami dan menyadari makna ibadahnya, tetapi yang mereka lakukan adalah hal-hal yang jauh dari itu. Dalam bahasa ayat 8 disebutkan hal-hal yang menyimpang dan merusak perjanjian yang membuat umat tersandung. Tersandung itu dalam bahasa, atau sandungan itu dalam bahasa Yunani disebut skandalon. Kita mengenal kata skandal, artinya penyesatan atau batu sandungan atau hal yang menyebabkan perpecahan. Jadi apa yang dilakukan itu malah menjadi sandungan dan menjadi penyebab perpecahan, dan itu yang dikritik oleh Maleakhi dan yang diminta untuk diperbaharui. Lalu menurut Maleakhi, Tuhan akan mengirimkan utusannya dengan tugas mempersiapkan umat menyambut kedatangan Tuhan dengan memurnikan ibadah umat. Ibadah yang sejati yang selalu mempunyai dua dimensi. Kita mengenal hidup ini dalam 3 dimensi kan? Tetapi ibadah yang sejati disebut di situ adalah ibadah dengan 2 dimensi. Yaitu yang pertama ibadah di rumah Allah seperti kita pada pagi hari ini barangkali. Dan yang kedua adalah ibadah melalui hidup sehari-hari, atau yang biasa kita sebut juga sebagai ibadah sosial melalui gaya hidup yang menjangkau keluar, yang peka terhadap penderitaan sesama. Dan dalam konteks Maleakhi disebutkan hidup sehari-hari yang peduli terhadap buruh upahan yang tertindas, para janda dan anak yatim piatu, serta orang asing yang diabaikan haknya. Pasal 3 ayat 5. Ibadah yang terwujud melalui sikap hidup sehari-hari terhadap sesama yang memerlukan uluran tangan. Kenapa janda disebut di sini? Kalau jandanya kaya bagaimana? Masalahnya dalam tradisi Yahudi, seorang yang menjadi janda dan tidak mempunyai anak atau tidak mempunyai anak laki-laki, dia tidak berhak apapun atas warisan. Tapi kalau punya anak laki-laki, warisannya untuk anak laki-lakinya. Kalau tidak punya anak atau tidak punya anak laki-laki, janda-janda pada masa itu sungguh menderita karena dia tidak punya apa-apa. Oleh karena itu disebut di situ secara istimewa. Nah, mengapa para penata ibadah mendapat teguran dari Tuhan? Karena mereka tidak menghormati Tuhan pada sejatinya. Sebab ibadah yang benar perlu dilaksanakan dalam kejujuran dan damai sejahtera dari para penyelenggaranya, sehingga peribadahan tidak membuat banyak orang tersandung. Jadi mempersiapkan diri untuk Tuhan juga berarti panggilan untuk memurnikan, mentahirkan, nguruwat ibadah. Baik ibadah di rumah Allah maupun ibadah melalui hidup sehari-hari atau ibadah sosial. Bacaan yang ketiga, Lukas. Zakaria dalam ujiannya pada dasarnya menggarisbawahi saja betapa pentingnya beribadah dalam kekudusan dan kebenaran, dan dalam situasi di mana umat tidak merasa takut salah, takut ditegur, takut ritusnya, upacaranya nggak pas, harus pas, persis, begini dan begitu, membuat umat takut beribadah. Dan Zakaria melihat kehadiran Allah akan membuat umat beribadah dengan tidak lagi merasa takut. Dan terakhir, Paulus dalam Filipi 1 ayat 3 sampai 11. Paulus dan Timotius mengucap syukur kepada Allah oleh karena jemaat di Filipi setia dalam komitmen peran sertanya dalam pekabaran Injil. Tapi juga Paulus mengatakan itu dilakukan bukan karena ritus, bukan karena kebiasaan, bukan karena upacara, tapi karena ada pengetahuan dan ada pengertian. 2 kata itu ada dalam bacaan kita dari Filipi. Maaf. Atau dalam bahasa sekarang, beragama dengan kesadaran literasi, bukan beragama berdasarkan asumsi semata-mata. Nah, orang supaya menjadi
memiliki literasi keberagamaan, ya harus mau belajar, harus diberi pengajaran, harus diberi pengertian, harus diberi pengetahuan. Dan tugas para penyelenggara ibadah itu juga bukan hanya soal ritus, tapi juga soal pengajaran. Jadi kalau umat sampai merayakan Natal dengan hiasan Santa Claus, saya kira itu tanda pengajarannya tidak benar. Sebab Christmas bukan Santamas. Christ. Ada Kristus enggak di situ? Atau Santa saja yang menonjol di situ? Ini kenapa? Karena tidak ada pengetahuan dan pengertian. Oleh karena itu beragama, dan Paulus mensyukuri orang-orang di Filipi, mereka beragama dan mereka memiliki kesadaran literasi keberagamaan, bukan hanya asumsi-asumsi keagamaan. Nah, saudara sekalian, kita mempersiapkan diri untuk Natal di keluarga kita. Apakah kita juga menolong keluarga kita, anggota keluarga kita untuk memahami arti Natal yang sesungguhnya? Sebab kadang-kadang hiasan Natal, hadiah Natal, atau pernik-pernik Natal bisa menggeser fokus kita. Itu baik, tapi jangan sampai menggeser fokus kita. Saya melihat sebuah pohon Natal yang dihias dengan gambar, foto, patung, hiasan, anjing, segala macam. Terus orang mengatakan, "Look, my Christmas tree. Isn't that fun? Isn't that pretty?" Lihatlah pohon Natalku, apakah tidak bagus dan menarik? Saya bilang, that's not Christmas tree. That's dogmas tree, not Christmas tree. Itu pohon anjing, bukan pohon Kristus. Nah, kalau orang tidak punya pengertian dan pemahaman, larut dalam budaya yang semacam itu, hilanglah makna Natal. Dan yang kedua yang saya ingin ingatkan juga adalah dalam mempersiapkan Natal, adakah aspek ibadah sosial juga kita perhatikan? Pada akhir tahun kita didorong, khususnya melalui komisi-komisi, untuk mempersiapkan rencana kerja dan anggaran 2025. Apakah yang kita rencanakan semata-mata kebiasaan? Oh, tahun lalu ada begitu, ya kita adakan lagi begitu. Ini semacam ritus yang diulang-ulang terus gitu kan? Atau ada makna? Mengapa sesuatu perlu dimasukkan dalam program dan anggaran? Mengapa tidak dibuang saja? Katanya kita dipanggil untuk mengulurkan tangan, membagi berkat bagi makin banyak orang. Di mana buktinya bahwa kita sungguh-sungguh melakukan itu dalam program-program tahunan kita misalnya? Dan pertanyaan semacam itu layak dikemukakan dalam kita menyusun program-program tahunan di gereja maupun rencana tahunan kita sebagai pribadi-pribadi, sebagai murid-murid Tuhan yang dengan sukacita mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan, baik melalui perayaan Natal maupun kedatangan Tuhan yang kedua yang kita tidak tahu persis kapan waktunya. Kiranya sabda Tuhan menolong kita dalam mempersiapkan diri untuk kedatangan Tuhan. Amin. Yesus datangmu, Engkau
Saudara, marilah dengan berdiri kita nyatakan iman kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Ya Allah Bapa kami surgawi, Engkaulah Allah yang dengan kasih-Mu yang sangat besar kepada dunia telah mengutus Putra-Mu ke dalam dunia untuk menyelamatkan dunia dan penghuninya. Engkau adalah Sang Pencipta yang tidak pernah meninggalkan atau membiarkan manusia hancur oleh kedunguannya sendiri, karena cenderung melakukan apa yang manusia sukai tanpa memperhitungkan dampaknya secara menyeluruh dan utuh baik bagi dirinya sendiri maupun bagi keutuhan ciptaan-Mu. Pagi ini kami semua sekali lagi diingatkan untuk mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh dalam menyongsong kedatangan kerajaan-Mu, ya Bapa. Sebagai umat perjanjian baru, kami mengetahui bahwa Putra-Mu telah lahir di Bethlehem. Melalui karyanya, dalam sengsara, wafat, dan kebangkitannya, telah mengalahkan kuasa kematian agar kami semua pun dapat mengambil bagian dalam kebangkitannya. Pada minggu-minggu Adventus ini, kami pun diingatkan untuk dengan sadar mempersiapkan diri menyongsong kedatangan-Mu kembali. Kami perlu mempersiapkan diri seperti peringatan Maleakhi, memurnikan kembali ibadah-ibadah kami, baik ibadah dalam rumah ibadah-Mu, maupun ibadah sosial melalui hidup kami sehari-hari, menyucikan dari motivasi-motivasi yang tidak layak di hadapan-Mu, sehingga persembahan kami sungguh-sungguh sesuatu yang layak bagi-Mu, dengan hati tulus dan murni sehingga mewujudkan penghormatan dan syukur kami kepadamu. Kami pun ingin mempersiapkan diri untuk menyambut peringatan hari kelahiran-Mu, hari Natal, dan menjadikannya sebagai bagian dari persiapan penyambutan kami akan kedatangan-Mu yang kedua pada waktu yang tidak kami ketahui. Namun kami ingin agar pada kedatangan-Mu kembali Engkau akan menjumpai umat-Mu, kami semua juga, dalam keadaan siap dan siaga, dengan hati yang tulus dan terbuka untuk menyambut dan menerima kedatangan-Mu itu. Kami pun berdoa bagi kehidupan gereja-Mu. Kiranya semangat kerelaan dalam pewartaan Injil-Mu boleh tumbuh, hidup, dan dihidupi menjadi makin besar dengan mengambil bagian dalam misi-Mu, ya Allah. Rela mengulurkan tangan kami dan berbagi berkat sebagai upaya untuk menghadirkan kehadiran-Mu, berkat-Mu, cinta kasih-Mu bagi makin banyak orang. Makin jelas dalam mengambil bagian pada misi-Mu, ya Allah, menjadi saluran berkat dan cinta kasih-Mu yang mengutamakan kehidupan kepada sesama kami dan alam yang berada dalam jangkauan kami. Kehidupan yang Engkau ciptakan dengan sangat baik dan indah, dan yang Engkau percayakan kepada kami manusia, baik sebagai pribadi maupun sebagai komunitas, agar kami rawat. Tuhan, tolonglah gereja-Mu. Kami juga berdoa bagi kehidupan bersama berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat, khususnya pada awal pergantian kepemimpinan nasional kami. Berilah kerelaan dan semangat untuk bekerja sama, bergotong royong, kerelaan untuk menundukkan ego masing-masing demi terwujudnya sebuah sinergi kebangsaan dalam memecahkan masalah bangsa, menuju kehidupan yang baru, adil, makmur, gemah ripah lojinawi, atau yang sering kami sebut sebagai Indonesia emas. Rela untuk maju bersama, rela untuk bersama-sama menegakkan keadilan dan kebenaran, rela untuk berbagi
agar saudara-saudara kami di daerah yang terpencil dan tertinggal pun boleh mengalami berbagai kemudahan pokok yang kami sudah nikmati dalam kehidupan kami di kota-kota besar. Agar kami pun rela berbagi kesempatan belajar, berlatih, berkembang, dan berubah sebagai wujud cinta kasih kami kepada sesama, dan tidak membekap kesempatan itu hanya bagi diri kami sendiri atau hanya bagi keluarga kami sendiri, karena kami hanya ingin membangun sebuah kerajaan kecil bagi diri kami dan keluarga kami. Tuhan, tolonglah. Dan akhirnya kami berdoa bagi kehidupan, kebahagiaan, dan kedamaian dunia yang telah tercabik-cabik oleh kepentingan-kepentingan geopolitik serta pengelompokan kekuatan ekonomi, sosial, dan ideologi yang bertentangan dengan semangat peri kemanusiaan, keadilan, dan kebenaran, serta keberadaban. Berilah semangat kerelaan untuk memilih jalur win-win, sama-sama menang, bukan win-lose atau kemenangan yang didapat setelah mengalahkan orang lain, dalam setiap upaya penyelesaian berbagai konflik kepentingan. Berilah kerelaan untuk mengutamakan kepentingan kemanusiaan di atas kepentingan-kepentingan yang lain. Dengan demikian ya Tuhan, kami boleh mempersiapkan diri bagi kedatangan Tuhan. Dalam pengasihan-Mu kami mohon.
Mari kita nyatakan syukur kepada Allah melalui persembahan kita dengan mengingat firman Tuhan dari Kolose 3 ayat 17. Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur melalui Dia kepada Allah Bapa. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan, nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Bapak Ibu, mari kita berdiri. Muliakan nama Tuhan karena kuasa-Nya dimuliakan. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Mari kita haturkan persembahan ini kepada Tuhan. Allah Bapa di surga, terima kasih atas berkat yang telah Engkau limpahkan bagi kami. Engkau menyertai kami dengan nafas kehidupan setiap detiknya, dengan kesehatan, dengan makanan dan minuman, dengan pakaian, dengan kecukupan menurut kebutuhan kami masing-masing, dengan pendidikan, pekerjaan, dengan kebahagiaan bersama orang-orang tercinta. Kami haturkan persembahan ini dengan ucapan syukur tiada tara. Kiranya Engkau kuduskan. Kiranya juga Engkau pakai orang-orang yang mengelola persembahan ini dengan hikmat dan kebijaksanaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami haturkan persembahan dan doa ini. Amin. Jemaat, kami persilahkan duduk kembali. Kita berdiri, saudara.
Sejak awal ibadah ini kita telah belajar untuk mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Maka kini pada akhir ibadah ini, arahkanlah hatimu kepada dunia. Kami mengarahkan hati kepada dunia. Perhatikanlah dan persiapkanlah dirimu menyambut Tuhan. Terpujilah Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yang tidak pernah memisahkan kami dari kasih, sekarang sampai selama-lamanya. Kini terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya cinta kasih Allah yang lembut menghangatkan hatimu untuk menempuh jalan pertobatan. Kiranya damai Kristus menopangmu di saat kau lemah. Dan kiranya Roh Kudus senantiasa memenuhi kamu agar menghasilkan buah pertobatan dan siap menyambut kedatangan Tuhan. Maranatha. Selamat merayakan Minggu Advent kedua. Kita diingatkan untuk terus mempersiapkan hati, pikiran, dan tubuh kita dalam menyambut kedatangan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kami, Majelis Wilayah A, mengucapkan selamat memasuki Minggu Advent kedua. Tuhan Yesus memberkati.